Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, anakku yang tercinta, baptis yang kita terima adalah rahmat di mana kita masing-masing dipandang oleh Allah bukan sekedar ciptaan kedagingan, namun di balik kedagingan kita yang rapuh ini, Allah telah menguduskan hidup kita masing-masing. Rahmat baptis yang kita terima mengandung konsekuensi selain imamat, selain rajawi, juga kenabian. Maka sore ini saya akan mengajak Bapak, Ibu, dan semua saja yang hadir dalam Ekaristi ini untuk merenungkan kenabian macam apa yang harus kita kembangkan agar pembaptisan kita menjadi bertumbuh, berbuah, dan merupakan perwujudan iman kita. Yakobus dalam bacaan kedua ingin menggarisbawahi bahwa iman yang kita hayati, iman yang kita mulai dari rahmat baptis itu, iman yang harus diwujudkan dengan konkret. Dia menggambarkan begini, apa gunanya ketika kalian bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan baju, lalu kalian hanya omong, namun tidak pernah memberi baju itu? Adalah omong kosong ketika iman itu tidak diwujudkan dalam perbuatan. Jadi perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dalam hidup ini harus bersumber dari iman, apapun perbuatan kita. Nah, iman itu sendiri adalah kedalaman atau pengalaman relasi dengan Allah yang kita kembangkan dalam doa. Sehingga kita mengerti Allah model apa yang harus saya wujudkan dalam iman saya agar nampak dalam perbuatan kita. Yesus ngajari kita, Allah yang kita imani, Allah yang Bapa, maka belas kasih menjadi ciri khas perbuatan-perbuatan orang-orang yang mengaku beriman Kristiani. Nah, tentu mengembangkan belas kasih bukan persoalan hanya memberi, bagi-bagi, lalu kita bakti sosial, bukan sebatas itu. Belas kasih yang terdalam adalah ketika kita menjadi orang-orang yang seperti kisah dalam bacaan pertama, di mana Yesaya menegaskan bahwa ketika iman yang bersumber dari belas kasih itu harus menggetarkan dan menggerakkan kita untuk berani mewujudkan apa yang benar. Teks yang kita baca dalam Yesaya ini adalah kondisi rohani Yesaya, bagaimana dia dipanggil karena kasihnya kepada Allah, ia siap untuk maju menjadi pewarta. Bahkan dia mengatakan, mari siapa yang mau berperkara dengan saya, Allah ada di pihak kita. Nah, iman yang dialami Yesaya adalah juga iman yang ditawarkan Yesus kepada para murid. Ketika Yesus minta pendapat dari para murid, bagaimana banyak orang mengenal dia atau menangkap kehadirannya, para murid mengatakan,
engkau ini seperti Elia, engkau ini seperti Yohanes Pembaptis, engkau ini seperti salah seorang dari para nabi. Kehadiran Yesus dalam karya dan perbuatannya ditangkap oleh banyak orang sebagai kehadiran seorang nabi. Belas kasih yang diwujudkan Yesus adalah belas kasih kenabian. Karena orang kemudian mengenang ulang tentang Yohanes Pembaptis, tentang Elia, tentang para nabi. Kehadiran Yesus itu mengingatkan banyak orang akan pengalaman mereka dengan Yohanes Pembaptis, dengan Elia dan sebagainya. Nah, pengalaman iman inilah yang kemudian juga ingin Yesus tanamkan kepada para murid. Harapannya lewat para murid, mereka banyak orang itu mengenal Yesus. Oh, ternyata orang-orang Katolik MKK ini sungguh-sungguh Kristiani, ya. Sungguh-sungguh murid Yesus. Dari perbuatan-perbuatan itu mereka mengenal Yesus, mengerti Yesus, dan paham siapa Yesus. Maka ketika Yesus bertanya kepada Petrus, menurut kalian siapakah aku ini? Petrus sebagai juru bicara para murid menegaskan, Tuhan, Engkaulah Mesias. Jadi para murid mengalami pengalaman iman bahwa Yesus tidak sekedar seorang nabi, namun Yesus adalah seorang penebus, seorang pembebas, seorang penyelamat. Nah, iman Petrus inilah yang kemudian ingin ditanamkan kepada para murid bahwa Yesus adalah penebus. Pengalaman iman akan Yesus sang penebus bukan sekedar lepas dari pengalaman kita. Karena bagi Yesus menjadi seorang murid bukan sekedar bangga dengan sang guru, bukan sekedar memuja-muji sang guru, namun sebagai seorang murid adalah harus mengikuti apa yang guru lakukan, kita sebagai murid melakukannya. Maka menarik ketika Yesus mengajak para murid untuk menyadari sebagai murid Yesus, kalian tidak hanya cukup untuk bangga dengan mesianis, pembebasan, penebusan, orang mati dihidupkan, orang sakit disembuhkan, bukan hanya bangga dengan mujizat, namun kalian juga harus menjalani apa yang aku jalani. Petrus menolak, karena Petrus ingin nyaman dengan pengalaman mesianis Yesus. Dia numpang ketenaran Yesus dan numpang kehebatan Yesus. Namun Petrus tidak berani untuk melanjutkan apa yang Yesus tawarkan kepadanya. Ia menolak. Karena Petrus sadar menjadi seorang murid seperti Yesus adalah menjadi pribadi yang juga harus menjalani jalan salib. Maka ia mengatakan, Yesus mengatakan begini, ya kalian kalau ingin menjadi muridku harus siap pertama-tama untuk menyangkal diri. Menyangkal diri itu tidak mudah, ya. Menyangkal diri itu bukan sekedar menahan diri. Menyangkal diri adalah bagaimana kehendak Allah yang utama dan terutama daripada sekedar kemauan kemanusiaanku meskipun aku tidak nyaman.
Menyangkal diri itu meletakkan atau meninggalkan keaguannya dan mengedepankan kehendak Allah dalam hidup ini. Menyangkal diri kemudian diikuti dengan memikul salib. Penyangkalan diri dalam hidup Katolik adalah jalan salib. Jalan salib bukan soal penderitaan, namun jalan salib adalah keputusan dan pilihan saya melakukan apa yang benar di hadapan Allah, meskipun buah-buah yang saya hadapi, yang saya alami adalah penderitaan. Itulah jalan salib ya. Jalan salib itu pilihan untuk memutuskan bahwa kehendak Allah yang utama, meskipun dampak dari melakukan itu saya tidak nyaman, tidak mendapat apa-apa secara manusiawi. Dan mengikuti Yesus. Dan dengan setia berjalan mengikuti. Mengikuti bukan melihat. Mengikuti artinya dekat, berjalan bersama, menapak tilas kaki Tuhan, dalam arti kita menjadi orang-orang yang memang hidup kita ini mengikuti, berjalan di belakang Yesus. Orang Jawa itu punya istilah bagus sekali ya. Menjadi seorang murid itu menjadi pribadi yang berani napak tilas pada dalam Gusti. Mengikuti jejak Tuhan kemana Tuhan pergi. Jadi menjadi menarik. Karena memang seorang murid dalam konteks kenabian Yesus ini ditantang dengan 3 hal ini. Siap enggak untuk menyangkal diri? Siap enggak untuk memanggul salib? Dan mau tidak untuk mengikuti, bukan hanya memandang, bukan hanya kagum dengan Yesus, bukan hanya mengadorasi pada Yesus, namun mengikuti. Lalu referen atau teks Injil ditutup dengan demikian. Barang siapa yang karena aku dan Injil dia akan menyelamatkan nyawanya meskipun kehilangan hidup. Intinya apa? Kesetiaan menjadi orang Katolik dengan memikul salib, menyangkal diri, mengikuti Yesus, ketika itu disetiai sampai mati, hidup kita akan mati dengan bermartabat. Karena yang kita bela adalah Injil dan Yesus Kristus. Itulah seorang nabi. Maka kalau kita katakan Romo nabi itu apa? Seorang nabi adalah orang yang setia melakukan kehendak Allah demi Yesus Kristus dan Injil. Meskipun dia harus mengalami penderitaan. Tuhan memberkati. Amin.